Halo semuanya, selamat datang di podcast Kesehatan bersama saya Reza, seorang perawat yang akan menemani kamu untuk membahas hal-hal yang sering kali tabu, tapi penting banget untuk dipahami. Topik hari ini adalah 5 mitos tentang seks yang masih dipercaya banyak orang. Dan tentu saja kita akan kupas satu persatu dari sudut pandang medis dan ilmiah. Pembahasannya pertama, berhubungan seks pertama kali selalu menyakitkan untuk wanita. Mitos ini sudah lama banget beredar dan banyak perempuan jadi cemas atau takut karena menganggap seks pertama akan sangat menyakitkan. Tapi faktanya, rasa sakit saat pertama kali berhubungan intim itu bisa terjadi, tapi tidak selalu harus terjadi. Penyebab umum rasa sakit antara lain karena ketegangan otot panggul, kurangnya pelumas, atau kurangnya stimulasi dan foreplay. Secara anatomi, saat perempuan rileks, terangsang secara cukup dan merasa aman secara emosional, maka jaringan di area vagina akan lebih lentur, terbuka, dan produksi pelumas alami meningkat. Jadi sebenarnya seks pertama yang nyaman dan tidak menyakitkan itu sangat mungkin terjadi. Pembahasan kedua, masturbasi bisa menyebabkan kemandulan. Ini mitos yang sangat populer, terutama di kalangan remaja laki-laki. Mereka takut kalau masturbasi yang terlalu sering bisa membuat sperma habis atau kualitasnya menurun drastis. Padahal secara medis, masturbasi tidak menyebabkan kemandulan. Tubuh pria memproduksi jutaan sperma setiap hari, dan siklus produksi sperma itu terjadi secara alami selama organ reproduksinya sehat. Begitu juga pada perempuan, masturbasi tidak berpengaruh negatif pada kesuburan. Yang berbahaya justru kalau masturbasi dilakukan secara kompulsif sampai mengganggu aktivitas sehari-hari atau disertai rasa bersalah ekstrim. Itu yang bisa mengarah ke gangguan psikologis bukan kemandulan. Pembahasan yang ketiga, kalau wanita tidak berdarah saat pertama kali, berarti dia tidak perawan. Nah, ini mitos yang sangat menyudutkan perempuan, bahkan bisa menghancurkan hubungan. Masyarakat masih sering mengaitkan perawan dengan selaput darah yang robek dan mengeluarkan darah. Padahal dari sisi medis, selaput darah, himen, bisa elastis, tipis, atau bahkan tidak berdarah saat robek. Ada juga wanita yang selaput darahnya sudah robek karena aktivitas non-seksual, seperti bersepeda, berkuda, atau senam. Yang lebih penting, keperawanan itu bukan indikator moral, bukan bukti cinta, dan tidak bisa diukur dari selaput darah. Jadi sudah saatnya kita tinggalkan narasi lama yang tidak berdasarkan fakta ini. Pembahasan keempat, yaitu berhubungan seks saat haid bisa menyebabkan mandul. Banyak pasangan menghindari hubungan intim saat menstruasi karena takut efek sampingnya, seperti mandul. Tapi secara ilmiah, berhubungan saat haid tidak menyebabkan kemandulan. Tapi memang ada catatan medis. Saat menstruasi, resiko terkena infeksi menular seksual lebih tinggi karena mulut rahim terbuka dan darah bisa menjadi media tumbuhnya bakteri. Jadi jika tetap ingin berhubungan saat haid, gunakan kondom dan jaga kebersihan. Tapi dari sisi kesuburan, jawabannya tidak ada hubungan langsung antara seks saat haid dan mandul. Kelima, minum soda atau minuman tertentu setelah berhubungan bisa mencegah kehamilan. Ini mitos klasik yang juga cukup berbahaya. Beberapa orang percaya kalau minum soda, air jeruk, atau bahkan berkumur dengan cairan tertentu bisa mencegah kehamilan. Sayangnya, itu tidak benar sama sekali. Kehamilan terjadi jika sperma bertemu sel telur dan berhasil membuahi. Minuman, makanan, atau metode aneh lainnya tidak akan menghentikan proses ini setelah ejakulasi terjadi dalam vagina. Satu-satunya cara mencegah kehamilan adalah dengan menggunakan kontrasepsi yang tepat seperti kondom, pil KB, IUD, atau metode alami yang benar-benar dipahami dan dilakukan dengan konsisten. Nah, itu tadi 5 mitos tentang seks yang masih dipercaya sampai sekarang. Padahal, kalau kita mau belajar dari sisi medis, semua itu bisa dijelaskan secara logis dan ilmiah. Seks bukan cuma soal aktivitas fisik, tapi juga soal edukasi,
persetujuan dan kesehatan. Jadi jangan malu untuk mencari informasi yang benar, konsultasi ke tenaga medis, atau ngobrol terbuka sama pasangan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan topik-topik edukatif lainnya seputar kesehatan dan seksualitas. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sehat!